Ini macam-macam yang ini merah ya, yang red ya. Oh, Coba masuk ke Tokopedia coba. Yang ukuran 12 cm. Enggak, masuk kita aja tuh. Nah, langsung. Saya yang 12 cm. Buset banget. Udah bagi yang mana? Peguan tuh. Bukan ya, udah. 2 dan 3, hajar. Aman kan ya sama arwannya ya? Segmen ya Pak? Dia malah cupu anak digigit dikasih gini-gini. Gini, kasihan. Tapi tampangnya tampang. Lama-lama sama dia. Tampangnya nih tampang ini bawah. Ya, selamat siang Pak Sapril. Mungkin Pak Sapril bisa dijelaskan beberapa saat yang lalu, tepat tanggal 11 bulan 11 tahun 2020, Bapak mengunjungi salah satu mall di wilayah Jakarta Pusat, dan saat itu Bapak membeli sebuah sepatu dan tas ya Pak ya? Iya betul. Dan kondisinya di toko tersebut pada akhirnya Bapak malah kehilangan berkas, bahkan alat komunikasi yaitu iPhone Bapak. Pak, Bapak bisa jelaskan bagaimana kejadian ini bisa terjadi di saat jam 14 ya, kalau tidak salah kami mendapatkan 14.30. Ya. Nah, ini bagaimana Bapak bisa mendapatkan kondisi seperti itu Pak? Saya berkunjung sama teman saya berdua ke situ. Saya kan rencana mau ke Jepang dalam bulan Desember ini, beli sepatu lah ke situ. Ada sepatu yang bagus itu, jadi saya pergi berdua. Jadi sepatu itu setelah saya lihat, saya minta sepatu nomor 40. Nah, langsung saya berdiri. Nah, tas saya itu saya sandang begini, saya sandang. Dia sudah berapa kali mengambil, tidak bisa karena masih pas saya berdiri mau menjajah sepatu, baru dia diambil dari belakang, dari samping. Karena di situ ada juga bak ini instalasinya, nggak bisa dia ngambil dari depan, dari belakang dia ambilnya tas itu. Nah, setelah saya sudah berdiri, sepatu dan saya bilang pas, saya mengambil tas di belakang 1 menit aja, tas sudah tidak ada. Saya tanya, bagaimana ini Bu? Mana tas saya? Nah, security nggak ada. Nah, nggak lama baru datang security. Nah, kalau security-nya cepat ada, saya kasih tahu langsung di close pintu semua. Biasanya begitu. Nah, ini kan tidak ada. Akhirnya dia sempat keluar. Sampai sekarang nggak ketemu. Saya laporlah ke bagian security atrium itu. Langsung juga saat lapor ke Polsek Senen mengenai kehilangan saya itu berupa apa-apa saja, iPhone, Samsung, yang 2 Samsung, 1 iPhone. Kerugian sendiri berapa Pak? Ya lebih kurang sekitar 60 jutaan. 60 juta. Iya. Nah Pak, kami juga tadi kan sempat meminta konfirmasi nih dari pihak security-nya. Apakah Bapak menerima jawaban bahwasannya kalau pihak security-nya tidak berkenan menutup pintu atau koridor di 4 titik koridor tersebut? Ya, cuma dibilang tidak ada. Seharusnya kalau mal-mal yang sudah profesional itu, kalau ada orang kehilangan, dia harus cepat di-close semua pintu. Nah, ini kelalaian dia begitu. Dan juga kami menanya ke situ, bahkan dibilang, tunggu Pak, 3 hari ini, paling lama seminggu. Kita tahu orangnya itu biasanya. Nah, itu aja jawaban dia. Nah, Bapak dalam sejarah Bapak mengunjungi mal-mal besar di Jakarta baru kali ini? Baru yang kurang profesional inilah. Kalau biasanya mal itu tidak begitu. Kita merasa nyaman belanja di situ. Itu apalagi itu barang kan digantung di saya. Cuma ada sekarang sebentar kena semua berdiri. Kok bisa hilang? Sedangkan namanya aja begitu memang. Mall Plaza Atrium itu. Baik. Jadi kan cukup mengecewakan konsumen itu. Nah, dan juga belum ada berkah-berkah lainnya yang hilang di situ. Dokumen-dokumen saya. Harapan Bapak setelah Bapak melakukan pelaporan ke Polsek Matraman ya Pak ya? Enggak, Polsek Senen. Oh, Polsek Senen? Ya. Ini bagaimana tindak lanjutnya dari Polsek Senen itu sendiri? Polsek Senen dibilang ya nanti tunggu Pak jawaban dari kami paling ke seminggu lah bagaimana. Tapi sekarang belum saya ada telepon. Tapi mereka nomor HP-nya dikasih ke saya semua. Tapi saya belum ada menelpon kepada dia. Semua tim 3 itu dari Polsek penyidik sudah mesti tahu nomor-nomor HP pada saya semua. Tapi saya belum sempat menelpon mereka karena saya sibuk juga. Itu Pak. Baik Pak, pesan Bapak
dengan kejadian seperti ini, apa yang Bapak sampaikan? Ya kalau bisa itu mereka namanya orang belanja di mall-mall itu kan bukan sembarangan. Itu harus dapat ada undang-undang perlindungan konsumen. Kecuali orang pedagang kaki lima ya mungkin tidak ada. Terima kasih Pak Sapril atas waktunya Pak. Selamat siang Pak. Sahabat di newsradio.com dan TMTV News. Kami pun dari tim redaksi melakukan pengecekan atau konfirmasi terhadap kasus pencurian yang dialami oleh Bapak Sapril selaku pimpinan redaksi Delik Hukum Mabes Polri. Pada kesempatan ini kami menemui beberapa pihak, diantaranya Ibu Lucy selaku pengelola dari Atrium Senen. Bahkan kami menemui beberapa pihak juga, Kepala Security dari Atrium Senen, Bapak Eko Supriyanto, dan juga Bapak Ferry selaku security di wilayah tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak voice over yang kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Di lokasi tersebut ada SPG-nya yang namanya Fitri sama Diannya di situ membicarakan kejadian tersebut dan mereka menyayangkan juga sikap dari security yang selama ini ada di situ. Jadi ya sikap security-nya kok begitu Kurang ramah lah. Jadi dalam menentukan sikap atau menerima laporan dari tenan tersebut agak seperti tinggi nadanya dan agak sedikit cuek atau lepas tanggung jawab atau bagaimana gitu loh. Nah makanya kami dari media ini kan ingin konfirmasi nih, apakah laporan dari security di bawah atau di Plaza Atrium ini sudah tembus ke pihak manajemen seperti itu loh Mbak. Pak, untuk kejadian tanggal 11 kebetulan saya tidak pas lagi nggak di kantor. Mbak Dian itu memang biasanya kalau ada apa-apa emang info saya, ada apa di toko atau ada mau nanya pertanyaan apa biasanya akan nanya saya sebagai IC. Nah pada saat itu memang Mbak Dian telepon saya, Bu tolong, itu setelah dia panggil security katanya yang lewat. Terus dalam kondisi panik Mbak Diannya call saya, Bu ini ada pengalihan nih di sini di toko, customer saya ada yang diambil tasnya gitu. Coba Mbak Dian, aku telepon ke posko ya, saya bilang gitu. Saya telepon ke security, Pak itu tolong merapat ke lokasi, saya bilang. Saya minta security untuk merapat, karena biasanya kalau istilahnya ada kehilangan atau ada kejadian seperti ini, security akan melapor ke lokasi. Terus untuk membuat BA-nya itu kan di posko security ya Pak. Sorry, Pak siapa yang kehilangan atas nama Pak siapa? Sapril Malik. Pak Sapril ya. Nah kalau nggak salah Pak Sapril udah dibawa ke posko juga ya Pak untuk dimintai keterangan sama dibikin BA. Nah BA-nya kebetulan saya juga belum menerima. Saya lagi minta tim dari posko untuk bawain. Info yang saya dapat sih itu yang dari Mbak Dian, dan terakhir saya tanya Mbak Dian gimana kelanjutannya gitu. Info dari tim toko setelah kejadian itu cek CCTV ternyata pelakunya ada 2 orang. Betul. Pelakunya ada 2 orang. Satu pakai baju putih, satu pakai baju hitam. Terus Pak Sapril katanya udah dibawa ke posko dimintain keterangan, bikin berita acara. Terus nanti katanya dari pihak Sapril katanya akan hubungin ke toko katanya info lapor polisi ya Pak. Ya, membuat laporan ke polisian. Bikin laporan ke polisian. Sudah di polsek. Nah, infonya katanya Pak Sapril akan hubungin pihak toko untuk dimintai keterangan terkait pelaporan ini. Cuman saya tanya sama Mbak Dian sih, terakhir yang saya tanya sih katanya belum ada. Saya sih belum dihubungi lagi Bu sama Pak Saprilnya gitu. Nah, kalau untuk kejadian di dalam toko kehilangan, saya juga nggak bisa banyak kasih keterangan ya Pak, karena kondisinya juga saya tidak ada di lokasi, dan kondisinya saya juga dapat informasi itu hanya dari pihak toko saja. Nah kalau untuk kehilangan, ada kehilangan di dalam toko, makanya kita minta untuk melengkapi semua sampai CCTV. Nah
security pada saat laporan ada kejadian saya sudah langsung hubungin security. Nah, cuman kan untuk keterangannya pelakunya, ciri-ciri pelaku kan belum tahu pada saat itu setelah lihat hasil CCTV kan Pak. Kalau nggak salah lihat CCTV-nya hari apa Pak? Saya baru mendapat laporan ke redaksi dan ini baru kemarin ya. Kemarin saya lihat juga di CCTV tersebut. Baru kemarin. Ya, makanya untuk dapat untuk informasi tersebut saya secepatnya langsung bisa konfirmasi pada tentunya building manajemennya. Kami mau menanyakan sejauh ini sistem keamanan yang kemudian apakah sering terjadi itu bentuk kriminal pencurian yang ada di sini. Mengingat ini kan ruang publik juga ya, artinya umum ya. Terus habis itu sejauh ini juga apakah ada perlindungan konsumen ketika ada kejadian-kejadian seperti itu? Pasti Pak, kalau untuk keamanan kita sendiri kita ada CCTV juga, security kita juga ada yang mobile, ada yang standby di beberapa titik, ada yang mobile dan ada yang standby di posko. Nah, kalau untuk kejadian yang hari tanggal 11 itu kesulitannya itu mungkin karena kita tidak tahu ciri-ciri pelakunya. Jadi pada saat Mbak Dian hubungi saya minta security untuk merapat, ciri-ciri seperti apa, kita susah untuk ngelok beberapa pintu karena ciri-cirinya kan pengunjung kan kita Mbak. Karena kita pernah juga Pak dari transportation ada mencurigai customer, pas dicurigain ternyata salah target Pak, itu benar-benar real customer. Jadi semenjak itu security kita juga agak memilah-milah, nggak bisa langsung praduga gitu sebenarnya. Nah, pada saat kejadian itu security tanyain ke PIC ciri-cirinya seperti apa gitu. Nah, itu langsung dihargain sama security yang merapat ke semua pintu masuk baik parkir maupun yang masuk ke mall untuk menolak barangkali ada customer yang mencurigakan 2 orang. Dia cuma informasi kemungkinan 2 orang gitu, tapi ciri-cirinya tuh pakai baju putih tuh baru tahu tuh setelah lihat CCTV sih Pak. Nah, kalau untuk kita juga tidak bisa, maksudnya nggak untuk ngituin keamanan di sini sebenarnya dibilang sering sih nggak sering ya Pak kondisinya, karena kita juga kalau untuk masalah pernah ada kehilangan atau enggak di sini ya yang lapor ke saya sebagai PIC untuk dibawa sih sejauh ini ya paling 101 sih Pak. Dulu pernah ada sih waktu sebelum Ruby di toko sebelah itu ada Ruby, itu oregano factor, dan itu ketangkap si pelakunya dan itu dibawa juga ke kantor polisi gitu. Proses ya? Iya, diproses. Cuman mungkin setiap visit kita selalu remind ke PIC toko, hati-hati handphone jangan taruh di kasir, waspada untuk gudang, kalau lagi jaga sendiri dikunci. Kita selalu remind seperti itu sih sebenarnya, karena kan kita nggak tahu juga sebenarnya bukan karena lokasi atau mallnya ada di mana, sebenarnya kita jadi tetap waspada di sih Pak. Nah, sejauh ini dari pihak kepolisian setelah Pak Sapril Malik kan melakukan laporan ya kepada pihak kepolisian di Polsek Senen, apakah sudah ada tindak lanjut dari Polsek atau bagaimana yang memberikan konfirmasi juga kepada pihak sini? Belum ada sih Pak. Ada juga. Kalau manajemen dari tanggal kejadian sih belum ada info. Cuman saya kalau nggak salah sih dari bagian katanya ada polisi yang nyamperin ke toko ya, ada 2 orang polisi yang nyamperin ke toko nanya-nanya keterangan. Kalau ke manajemen tidak ada, tapi mungkin kalau ke toko sepertinya ada, karena yang terakhir saya ngobrol sama Mbak Dian ya di tokonya sih bilang ada polisi sih Bu, 2 orang ya apa ya artinya kemarin ya Pak. Kemarin katanya yang biasa ngontrol di situ. Oh, saya kurang tahu polisi, pokoknya udah ada polisi katanya 2 orang nanya-nanya kenapa ada apa benar ada pencurian tanggal sekian. Iya benar gitu, nanya-nanya sih ke Mbak Fitri sama Mbak Dian. Tapi kalau ke manajemen sih sejauh ini sih belum ada kalau dari Polsek. Terus tindakan dari security sendiri sampai sejauh ini apa yang kalau ada kejadian seperti itu, kalau ada kejadian seperti itu Pak, biasanya kita akan minta hasil rekaman CCTV-nya, terus ciri-cirinya, dan itu akan kita kita printin foto, dan itu biasanya ditempel di posko security. Semua tim, even itu
housekeeping, tapi yang paling utama sih security ya. Tapi kalau untuk bicara ini CCTV di mall itu sendiri, Iya. kan ini kan posisinya kan ada di tenan yang kita dapatkan dari redaksi. Kemudian di mall itu sendiri gimana nih? Apa berfungsi nggak kondisinya dengan dicocokin dengan yang ada di CCTV? Kan kalau yang maksudnya wanita ini itu kan ada di tenan tersebut. Di luar tenan kan ada juga Di koridor, apa gitu kan nanti ngikutin kan nanti dari situ ke jam sekian kalau dia kemana kan ada dari situ. Kita bisa bukain, tapi sejauh ini sih belum ada permintaan. Karena kalau untuk mau ngecek CCTV itu kan kita harus ada as request sih Pak. Belum ada permintaan sebenarnya baik dari pihak korban atau polsek sana ataupun dari pihak toko untuk biasanya kalau seperti itu minta ada request ke manajemen, Bu, minta tolong dibukain dong akses CCTV ini gitu. Sejauh ini sih kita nggak bisa bukain karena kita nggak ada dasar request atau permintaan dari tenan atau dari siapapun. Jadi kalau mau dibukain boleh, nanti kita ajukan untuk approval building dulu, baru nanti kita bukain aksesnya. Tergantung dari permintaan gitu ya. Tergantung permintaan. Di sini nggak? Itu biasanya kan 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu. Sekarang sih tanggal 17 sampai masih bisa dibuka sih. Harusnya masih bisa dibuka. Tapi dengan adanya kejadian ini kan pasti ada apa namanya itu tersimpan rekaman tersebut. Kalau di sini per 2 minggu ya di apa namanya di backup ya, di backup atau dihapus? Kehapus otomatis itu 2 minggu sih Pak. Jadi kalau lewat dari 2 minggu yang lalu itu nggak akan ada. Nah ini kalau misalnya ada kejadian gini kan otomatis mungkin bukan kehapus atau di save dulu atau disimpan dulu. Bisa nanti kita mungkin itu dulu ya. Boleh. Tapi kan harus minta itu dulu tadi Mas. Mungkin ada pengajuan surat atau gimana gitu Pak. Enggak, maksudnya kan itu kan nunggu dari pihak-pihak yang terkait. Tentunya tugas itu kan mereka yang bertugas, artinya apa ya, dari pihak security, kemudian dari pihak kepolisian berkoordinasi dalam hal ini. Nah, jadi nggak mungkin dari pihak yang korban atau apa yang kehilangan itu langsung begitu, karena ada yang menangani langsung. Iya, gitu. betul. Nah, maksudnya apakah harus menunggu atau bagaimana, atau dari pihak manajemen ini akan memanggil security, Pak, mungkin ada kejadian ini, tolong bisa bagaimana mungkin. Kalau untuk seperti yang saya info Pak, kalau untuk ngecek CCTV, kalau untuk mau ngeciriin si pelakunya, biasanya kan kita minta dari toko. Jadi dari toko, kadang kita nggak minta toko yang kadang infoin ke kita gitu. Itu kita training ciri-cirinya, kasih koordinasi ke security yang bertugas. Tapi kalau untuk membukain akses CCTV pada tanggal 11 itu harus ada request dulu. Surat. Pengajuan surat, email ataupun surat atau email boleh gitu. Harus ada itu dulu sih Pak, karena ya udah SOP dari kita. Kalau misalnya kita mintain bukain CCTV, si security kan yang bertugas kan, dasarnya mereka atas surat yang udah di-approve sama manajemen gitu sih. Gitu sih Pak. Terus dengan adanya kejadian ini, sikap dari building management bagaimana saja ini? Apakah menunggu request atau ini kan suatu bentuk tindak kejahatan ya Mbak? Artinya kan harus perlu perhatian ekstra ya, dari hari biasa gitu ya. Itu bagaimana responnya? Kalau respon, atau masih menunggu request atau bagaimana? Kan ini udah melaporkan, kemudian security juga udah punya berita acara kejadian tersebut di hari itu. Nah, building manajemen mengarahkannya bagaimana? kita sih paling lebih ke remind lagi sih Pak ke semua tenan, ke semua tenan. Kalau untuk dari sisi kita sebagai PSI, kita remind ke semua tenan untuk lebih berhati-hati. Terus kondisinya dengan kita dapat ciri-ciri tersebut, kita infoin ke tenan-tenan yang lainnya juga. Kalau untuk security, kalau tadi mungkin pertanyaan Bapak lebih ke harus ngebukain CCTV-nya ya Pak. Ya itu, kalau membuka CCTV sih kita nggak bisa, dasar kita nggak boleh hanya lisan seperti ini sih Pak. Infonya memang harus tetap ada pengajuan dari pihak tertentu, baik dari korban atau tenan, approval dari top manajemen, baru kita bisa bukain gitu. Kalau security yang di sini mereka bersertifikat semua ya?
Iya betul, kita ada dari pihak outsource-nya sendiri. Outsource-nya kalau boleh tahu dari pihak outsource apa itu? Aduh, kalau yang di Plaza saya kurang tahu nih Pak. Banyak ya berarti? Oh, soalnya beda-beda, kan kita yang Kowal Tower sama mall. Nah, kebetulan saya PIC lebih fokus di Kowal Tower. Di mall itu saya hanya ngurusin yang tenan toko-toko yang di GF aja. Kalau kayak vendor itu vendor apa, saya kurang tahu nih Pak. Dia vendor apa. Beda divisi ya. Tapi nanti bisa coba saya tanya dulu ya Pak. Yang menjadi menarik saya nih Mbak, Iya. untuk durasi atau pada saat kunjungan ke tenan-tenan tersebut, berapa kali untuk melakukan pemberitahuan agar mereka hati-hati seperti itu? Kita sih jam kerjanya itu kan Senin sampai Jumat Pak. Senin sampai Jumat. Kita sih visit setiap hari. Cuman masing-masing saya sebagai tenancy, masing-masing tenancy ini kan punya jadwal, punya bagian berapa PIC tanahnya. Jadi dari Senin sampai Jumat itu saya selalu ke area ke toko-toko. Tapi durasi saya mampir ke 101 Sus atau ke toko Matahari itu memang tidak setiap hari, gitu. Tapi kalau untuk Senin itu pasti, Senin itu pasti karena kita pengen tahu traffic sales 1 minggu weekend kemarin gimana. Bisa 2 kali dalam seminggu sih, satu toko ya. Bisa 2 kali dalam seminggu, ada yang bisa lebih, gitu tergantung kalau pas dia lagi ada komplain atau ada keluhan atau ada perhatian khusus dari segi sales atau promo, biasanya kita samperin itu bisa setiap hari. Tapi dengan adanya kasus dengan Playboy sekarang ini, apakah menjadi perhatian khusus? Kalau perhatian khusus semua tenang sih perhatian. Nggak, maksudnya kan ini kan ada kasus pencurian nih. Iya. Apakah akan lebih difokus ekstra difokuskan? Pasti Pak, karena kan kondisinya kan ini juga kejadian kan sebenarnya di jam operasional. Di jam operasional itu kan sebenarnya kunci utamanya itu kan sebenarnya pengawasan dari pihak tenan juga gitu. Karena kita juga meskipun pihak keamanan itu dari security itu cakupan luasannya itu adalah mall. Tapi yang di dalam dapur tenan itu kan ada di situ adalah tenan yang tahu. Nah, paling untuk perhatian khusus ya lebih kita remind lagi sebenarnya atau PIC toko, baik itu yang ada di dalam yang bertugas di toko ataupun yang kantor PIC kantor pusatnya gitu sih. Mulai dari kayak dia satu shift berapa orang, apakah di jam-jam ramenya dia 1 orang, di jam-jam sepinya dia 2 orang, itu sampai ke situ sih kita konsepnya bisa sampai ngarahin ke situ sih Pak. Mulai dari dia pelayanannya, mulai dari dia cara ngobrolnya itu sampai hal-hal kayak gitu sih kita urusin. Tapi dengan kasus seperti ini, apakah dibenarkan? Maaf nih, setelah kita survei tadi ya, di toko tersebut hanya 2 SPG ya? Itu kembali lagi ke peraturan masing-masing tenannya gitu. Apalagi dalam situasi kayak gini banyak karyawan yang tadinya mereka 1 shift 3 orang jadi 2 orang, banyak pemangkasan juga gitu. Jadi balik lagi kita fokusnya sih ke kualitas pelayanan mereka, perhatian mereka, bukan ke jumlah berapa orangnya sih gitu. Kalau misalnya dia 3 orang, banyak sih Pak toko kayak gitu, dia kayak optik, mungkin Bapak nanti bisa perhatiin beberapa optik, dia tokonya lumayan gede, 1 shift bisa 3-4 orang, tapi nggak rame gitu. Ada toko yang nggak terlalu gede, ya sini cuma 1 orang, kadang rame, ya itu dia sampai mau ke toilet aja dia harus tutup rolling door dulu karena nggak ada yang bertugas gitu. Itu balik lagi ke manajemen tanahnya sih Pak. Tadi Mbak Lucy di bernaungnya di divisi apa? Di tenancy Pak. Tenancy ya. Betul. Bernaung di apa? Di korporasinya PT apa gitu? PT Plaza Adhika Lestari. PT Plaza Adhika Lestari itu manajemen, kita pengelola untuk gedung Kowal Tower sama Mall Plaza Atrium. 3 gedung ya? No, 2. Oh, 2. Plaza Atrium sama Kowal Tower. Oh, sama Kowal Tower. Kalau Plaza Atrium kan toko-toko. Nah, toko-toko ini biasanya beda-beda. Kalau lantai 2 saya, lantai 1 ada siapa, lantai 2 ada siapa.
mungkin gini Mbak, boleh nggak? Saya izin dulu nih, boleh nggak kita wawancara dalam bentuk YouTube untuk diwawancarai Mbaknya gitu loh mengenai keamanan di wilayah sini? Aduh, saya nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Saya izin dulu loh ya. Iya, maaf nih Pak, saya nggak bisa bantu kalau untuk kayak YouTube, apalagi urusannya lebih keamanan karena terus terang kalau ngeliat dari struktur organisasi, jadi kan manajemen Plaza Atrium ada top manajemen, ada departemen masing-masing, departemen marketing urusannya penjualan, semuain toko-toko, udah tokonya terjual operasional kasih ke departemen saya garansi gitu. Terus ada departemen housekeeping ngurusin toilet apa segala macam hotel, buang sampah, departemen security keamanan, departemen promosi bikin event. Jadi kalau Bapak wawancara saya ngomongin keamanan itu bukan level departemen divisi saya. Iya, jadi kayak nggak kurang nyambung sebenarnya Pak. Tapi terus terang saya nggak mau karena juga itu bukan ranah saya. Kecuali mungkin kalau Bapak tanya-tanya dari tadi seputar toko, seputar SPG, saya bisa bantu jawab gitu. Oke, siap. Ya udah. Cukup. Close. Puas. Jadi kan nggak keluarin kamera. Ya udah. Ya udah, lanjut. Oh iya Pak, kalau untuk security-nya di sini posko keamanannya untuk yang di Atrium ya mau itu ada di lantai 1 Pak. Lantai 1. Lantai 1 nanti Bapak ke mallnya. Bapak udah tahu posisi One One Sus-nya Pak? Tahu. Pokoknya. Nah, One One Sus-nya kurang lebih di sebelah sini. Bapak kalau lulusan sini ada KFC lantai 1, ikutin aja eskalator naik ke lantai KFC lantai 1, nanti di sebelah kiri ada lorong untuk ke toilet, itu tembus ke situ aja kan, nanti di parkiran ada posko security. Posko. Iya. Itu. Siap. Oke dulu Pak. Udah? Cukup. Udah makasih ya. Terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih. Oke, itu Mbak. Tadi kita nunggu Mbak, yang BA tadi itu bisa kita lihat nggak? BA sebentar ya. Tadi kita suruh. Siap Bu. Oh, harus dibilang. Kronologinya lagi sedang sepatu. Oh ini Pak Ferry ya? Oh saya. Assalamualaikum Pak Ferry. Siap. Oh nomornya. Di fotokopi boleh nggak Pak? Ini buat itu kita udah ada kopian. Nggak buat Bapak. Ada mesin. Di sini nggak ada. Kalau di pos ada fotokopi. Nanti Bapak mau ke pos kan ya? Iya. Bapaknya mau? Oke. Boleh? Boleh dong Bapak. Pak Eko itu yang pakai seragam. Iya, jangan dulu Bu. Kemudian tasnya tercopot di lengannya, bapaknya sempat berdiri, diambil sama customer, itu terpantau dari rekaman CCTV toko. Itu kerugiannya bapaknya melapor 3 unit handphone dan dokumentasi. Kita udah proses di sini, udah kita jelaskan. Nanti bila mana ketemu pelakunya, kita akan menghubungi bapak. Udah disampaikan demikian. Tapi sampai saat ini belum juga pelakunya terpantau. Kita masih lingkar-lingkar area, udah koordinasi sama security yang lain yang incas. Sudah disampaikan juga rekamannya. Sampai saat ini belum terpantau juga ini untuk pelakunya. Nah, untuk tindak lanjut dari laporan Pak Safir Malik kepada Polsek setempat ya, masuk teritorialnya Polsek Senen tentunya. Sudah ada koordinasi belum? Ada pihak konfirmasi dari pihak Polsek ke sini? Kita kemarin ditelepon ya Lang ya.
sama Pak siapa? Biasanya itu yang koordinasi area Senen sih Pak Sokip biasanya. Pak Sokip ya. Pak Sokip. Itu hampir tiap hari juga kemari. Iya, Pak Sekarang Sokip. protokol kesehatan juga, ya. Kontrol di sini ya. Iya. Monitor sini ya. Iya. Terus bagaimana responnya dari Pak Sokip sendiri terkait kejadian? Ya, beliau pun ya menanyakan juga di area gimana ada temuan nggak gitu yang sekira mirip-mirip gitu ciri-cirinya. Sampai sekarang pun udah sampai ke lobi-lobi, petugas di lobi-lobi, memang belum ada yang hampir sesuai sama yang di CCTV ya. CCTV. Karena dari CCTV pun kayak nggak jelas buram gitu kan, nggak jelas. Nah, dari CCTV gedung di mallnya sendiri, mungkin kalau diikutin bertahap, dia keluar dari tenan, terus habis itu ada CCTV lagi yang dari luar, yang dari Itu dibuka nggak tuh? Kalau CCTV yang dari yang mengarah manajemen. ke Jadi tenan, ke tenan sih sebenarnya sih enggak itu Pak. Kebanyakan CCTV semua ada di tenan masing-masing. Tenan masing-masing, toko masing-masing punya CCTV masing-masing. Oh, jadi di area luar itu nggak ada? Di luar ada. Ada. Ada di beberapa titik itu, tapi nggak semua kepantau semua gitu. Udah mencoba untuk dibuka dari apa namanya itu dicocokkan dari tersebut. Dicocokkan. Udah dilakukan. Dari apa? Dari kami belum lihat juga karena yang jadi patokan di CCTV tenannya aja gitu. Jadi gini ya, terkait dengan adanya gini kan harus ada upaya itu kan. Nah, upaya dari pihak security internal sendiri sampai di mana gitu. Apakah sudah masuk di situ tadi tahap itu tadi untuk mengembangkan secara rekaman dari situ? Kalau rekaman dari pihak CCTV itu sih belum itu sih belum ya. Nah, apakah mungkin nanti akan ke arah sana atau bagaimana? Dicek sama pimpinan kami juga yang punya itu. Untuk bisa mengamati, artinya dari kejadian itu kan nanti ada pengembangan lagi dari situ. Itu. Masukan ya Bang? Masukan dan siap. Jadi gitu. Paling tidak kan bisa mengikuti di mana saat TKP berlangsung dia jam berapa kan jam 14 ya. Jam 14 dia melakukan aktivitas dari CCTV toko. Kemudian kita lihat dia keluar dari toko, kemudian dia keluar, larinya kemana kan 2 orang tuh, si TO-nya kan. Nah, TO-nya keluar. Iya, makanya kan dari situ kan langsung kita bisa kelihatan tuh pergerakannya tuh Bang. Apa dan kalau misalkan kita lihat secara logika kan, kalau dari ilmu itunya. Dari keterangan tadi dari SPG itu juga ada, dan ini kita sampaikan juga kepada security, ada penyampaian tadi katanya udah lapor dengan security. Iya Pak, kalau security sini gitu Pak kalau dibuat laporannya, kalau hilang mah hilang aja katanya, nggak bisa ketemu katanya begitu, ada yang bilang begitu. Jadi kadang nggak semua tenan bahasanya ya gimana? Kadang begitu penyampaiannya. Dari tenan minta diblok semua kayak kemarin gitu. Pak minta tolong diblok semua, tutup pintu. Aduh, apa yang mau ditutup tenan bermasalah, itu customer gitu. Jadi tetap kita sampein ke lobby-lobby. Dan dari tenan pun kemarin SPG-nya pas kehilangan nggak langsung buka CCTV, cuma ngejar. Ayo Pak tolong bantu kejar. Nah kami di area nggak tahu ciri-cirinya. Bantu kejar gimana? Harusnya dibuka dulu CCTV-nya, baru sampaikan nih ciri-ciri begini, baru diblok semua sampein ke lobby-lobby ini. Kadang gimana tahu targetnya ya? Gitu. Iya. Kalau kita sampein juga banyak emosi sendiri deh dari karena ada semuanya pada itu Pak. Karena spontan aja nggak sering begitu enggak ya? Betul, karena di area pun nah ini apa yang mau itu orang ciri-cirinya juga nggak tahu. Ya. Pas udah selang berapa jam itu kan baru dikasih tahu CCTV-nya itu rekamannya itu. Dari situ baru ya disampaikan juga kita punya personil grup juga di area itu 2 HP ini ciri-cirinya gini-gini disampaikan. Dari kemarin pun tetap di area tetap dimonitor karena nggak ya sekali 2 kali kejadian kayak gini. Iya, karena kelalaian dari pihak customer juga gitu dan dari pihak customer juga karena di sini kan mall menengah ke bawah jadi banyak semua pada masuk Pak. Memang terkenal Senen begitu Pak. Apalagi wilayah-wilayahnya Senen ya. Betul. Iya. Memang rawan dari dulu begitu Pak. Majemuk sekali ya di situ. Tapi mungkin paling itu masukan tadi itu. Ya nanti sarannya kita sampaikan ke pimpinan Pak ya. Bila mana mau lihat CCTV lanjutan kemudian harus ada pihak kepolisiannya juga mungkin. Kan salah satunya kan begitu juga salah satu dari persyaratan ya.
dari pihak kepolisian nanti kan Bapak Sapril kan udah buat laporan. Kemungkinan dari tim penyidik mau lihat CCTV apa gimana nanti kita persilakan. Kita infokan juga ke pimpinan kita. Terus apa? Oh iya. Kalau di sini ini apa ininya? Atapnya apa? Apa namanya? Kesatuannya. Oh, Kergat Pak. Kergat ya. Siap. Itu nama ininya, apa namanya? PT-nya apa? Nama PT. PT-nya itu Iya. Kergat ya. Kergat. Ada yang aktif dari ini. Ada yang aktif dari Polri atau TNI? Ada dari Ada. TNI. Dari TNI ya. TNI ada. Apa di Ambon Demak, Ambon Laut, Ambon Demak, dari Satana, Kostrat ya. dari Kostrat. Siap. Dari Pas Pampres juga ada. Dari Pas Pampres. Nah, kalau Pas Pampres mah hampir tiap hari hadir sih itu. Hadir ya sudah. Pas Pampres kan ada 2 orang yang ganti-gantian gitu. Bersertifikat semua ya untuk Iya, Pak. anggota sini ya. Sudah Dari resmi. Polda ya. Siap. Oh, ini saya ini udah dibuat Pak Sapril. Iya. Oh iya. Minta di fotokopi Oh iya, fisiknya boleh? aja kalau begitu. Nanti buat arsip yang saya. Karena setelah kejadian itu kami tuh nyampein ke manajemen juga Pak. Iya. Ada sampai manajemen. Kalau nggak sampai ada pikirannya ngumpetin, masalahnya ngumpetin gitu. Sebenarnya ada sesuatu Ada sesuatu ya. gitu. Kita tidak sampai kita bikin berita acara dulu. Pelik juga ya daerah sini ya kalau kayak gitu. Biasanya kalau ketangkap tuh warga daerah sini atau di luar? Kalau ketangkap kami amankan ke posko. Masalahnya kalau kita di area kan yang ada nggak mau paksa Akses juga. lari, ya. Sering Pak, sering. Maksudnya orang-orang daerah sini atau memang orang luar? Kebanyakan orang dari sini, Tanah Tinggi. Oh, Orangnya itu aja, Pelakunya keluar itu masuk, aja. keluar masuk. gitu aja. Iya. Tapi dengan yang kemarin tuh ada ciri-ciri yang ngelihat dari CCTV, ada nggak kemungkinan orang-orang itu yang Kalau yang pemain kemarin lamanya? beda lagi itu. Oh, beda ya, kan Beda kemarin lagi ya? Pak. Beda lagi. Soalnya lebih rapi ya itu ya. Iya lebih rapi, pakaiannya rapi. Terus emang kalau misalnya orang-orang yang di seberang sana masuk pun udah ketahuan ciri-ciri ini apa yang ketahuan. Udah bisa kebaca ya. Iya itu nggak kebaca. Berapa jumlah personilnya Pak untuk Personil tiap hari kota hampir ya 26-an Pak. 26? Satu Gedung, ring luar ring dalam. ring luar sama ring Sisinya dalam. di luar, ya, semua muterin itu. Karena di luar pun dijaga biar akses masuk plaza pun nggak jadi kendala gitu. Jadi ini ya. Banyak customer monitor pun ya. kalau nggak diarahin banyak orang luar Pak. Iya Putaran. ya. Agak susah juga opang ojol gitu. Iya. Gitu. 26. Izin dan saya boleh tanya nggak Dan? Siap. Pada saat kejadian kan tidak bisa diblok ya Siap. kondisinya. Siap. Kemudian apakah ada pemeriksaan pengunjung diperketat saat itu yang keluar maupun yang ke dalam? Kalau pemeriksaan yang hendak masuk tetap diperiksa Pak. Ya semenjak ada kejadian Kejadian itu. kemarin yang pas hari itu Langsung itu pas dilakukan steril. dari pihak tenan SPG-nya kirim Melaporkan. melaporkan itu rekaman CCTV-nya langsung kami sampaikan juga ke area ke lobby kan ada 4 lobby 4 titik. Langsung monitor intens Langsung ya. dimonitor Intens. pas hari itu juga. Cuma pas ya berapa hari kemudian ya enggak, karena enggak tiap hari orang kayak gitu langsung merapat ya. Iya. Cuma sehari 2 hari udah ntar nunggu sebulan besok baru datang lagi. Seringan begitu Pak, yang dari seberang kebanyakan begitu. Iya. Saya ya dari area pun belajar dari situasi yang sering terjadi begitu. Nggak Tapi langsung kalau datang. melihat seperti saat ini, seperti saat kemarin ini berarti komandan katakan terorganisir ya? Siap. Apakah seperti itu? Ya kalau buat pelakunya sih kayaknya udah Biasa. udah ngerti Udah situasi juga nih Pak ya. Padahal emang di sini yang agak sepi juga, kemarin juga nggak terlalu ramai COVID. Apalagi kalau pas sebelum COVID itu lebih parah lagi, itu penuh dengan orang.
surat laporan bapaknya sekorban. Ini BAK kita. Ini BA-nya. Ini boleh buat saya ya. Arsip gitu ya. Orang delik lah. Bapak Sari. Pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi. Kemarin juga yang cerita juga kenal sama orang TV One dia. Bapak karena Ilyas kan ya. Iya korban debat itu ya. Saya juga baru mengetahuinya kemarin ketika menyampaikan tentang itu bilang kata Bapak lagi saya agak wilayah ini. Beneran. Iya, pakaiannya mencolok banget sih, bagian sudah diintai itu mungkin. Ini ada Pak Ferry, kemarin saya komunikasi sama Pak Ferry, itu nomor saya, itu saya nanti sih. Ya, Pak Eko juga kan. Ya, saya kita juga peningkatan keamanan, terutama yang lagi sekarang lagi lebih ketat lagi prokes. Iya benar. Ya, jadi protokol kesehatan lagi atensi lagi. Karena apa? Penindakan langsung pada pejabat apa namanya itu yang dari Polri atau mereka ini sudah jadi atensi. Ini hari ini juga banyak lokasinya Kapolres Pusat, Kapolres Jakarta Timur, Kapolres Jakarta Barat Digantikan. Iya Kapolda. Kapoldanya Mas Adi kemarin ya kita terima. Iya, sangat terima dari di Polda Metro Jaya. Di Mabes Polri. Ya, jadi yang memimpin untuk di Polda Metro Jaya langsung dari Wakapolda Pak Edi Pramono. Dapat Edi Pramono. Ya mungkin itu aja Pak Ferry ya Pak Eko. Siap. Saya Terima kasih Dan. Siap. Ini Pak Ferry informasinya menjadi lebih apa namanya aman lagi bahwa ini terus bisa terungkap apa yang dialami satu lagi. Ya. Terima kasih. Tidak. Oke. Ada bro. Ini mau berita. Iya lah. Kita belum minta izin loh. Belum minta izin loh.